Halo Sobat Latar BPN, perkenalkan nama saya Novel Muhammad Hawari, peserta Latsar CPNS Latar BPN 2021, gelombang 2, angkatan 2, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2, agenda 2. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang komitmen mutu. Dan komitmen menurut KBBI adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Sedangkan mutu menurut KBBI adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat dan kualitas. Jadi intinya komitmen mutu adalah janji yang ditepati untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan. Dan kenapa kita harus belajar tentang komitmen mutu? Dikarenakan satu, maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintah yang tidak efisien. Kemudian banyak program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan tidak efektifnya pemerintahan. Kemudian kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven atau sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan bahwa tidak adanya kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, karena banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas dengan mutu pelayanan aparatur. Dan di dalam bab komitmen mutu terdapat konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang pertama, konsep efektivitas. Organisasi bisa disebut efektif jika mencapai target, mutu, kuantitas, ketepatan waktu, alokasi sumber daya, dan yang paling penting diukur dari kepuasan dan terpenuhinya pelanggan atau masyarakat yang menggunakan layanan kita. Sedangkan efisiensi diukur dari ketepatan kita realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dapat dilaksanakan, dan tidak ada pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar dari alur. Dan kemudian konsep inovasi. Di lembaga pemerintahan, aparatur harus dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitasnya untuk melahirkan terobosan-terobosan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian konsep mutu. Dan konsep mutu ini lebih cenderung kepada kualitas pelayanan, kualitas sumber daya kita, aparatur kita, dan mutu sistem pada lembaga kita atau instansi kita. Dan kemudian di bab komitmen mutu ini terdapat bagian yaitu nilai-nilai dasar orientasi mutu. Dalam menerapkan nilai-nilai dasar orientasi mutu harus ada manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berlanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Kutip dari Ciptono. Dan untuk meningkatkan kinerja dapat dicapai melalui 1. Berfokus pada pelanggan. 2. Obsesi pada mutu. 3. Pendekatan ilmiah. 4. Komitmen jangka panjang. 5. Kerjasama tim. 6. Perbaikan secara berkesinambungan. 7. Pendidikan dan pelatihan. Dan kemudian pada bab komitmen mutu terdapat bagian lagi yaitu pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi
lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Dan ada 4 cara untuk berinovasi, yaitu yang pertama penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Dan yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu untuk memenangkan persaingan. Dan kemudian yang terakhir, sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Kemudian kita lanjut pada bab terakhir, yaitu bab yang berjudul anti korupsi. Dan apa sih korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Jadi, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. 4, perbuatan curang. 5, penggelapan dalam jabatan. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang terakhir 7, gratifikasi. Kemudian terdapat 9 nilai anti korupsi berdasarkan KPK. Yang pertama, jujur. Kedua, peduli. 3, mandiri. 4, disiplin. 5, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani. Dan 9, adil. Kita sebagai calon ASN harus benar-benar menerapkan 9 nilai anti korupsi tersebut, dikarenakan korupsi itu membuahkan efek yang sangat-sangat buruk terhadap negara kita dan bangsa kita. Maka sebaiknya kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang namanya korupsi tersebut. Dan kemudian saya kira cukup. Saya mohon maaf apabila ada banyak kurangnya, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.